Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikrianto. Pada video kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah Akhlak dan Etika dengan topik demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Tiga hal ini, demokrasi, kepemimpinan, dan hukum, adalah pilar penting dalam kehidupan bernegara. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang ketiganya? Apakah Islam sejalan dengan konsep demokrasi modern? Bagaimana kriteria pemimpin yang ideal menurut Islam? Dan bagaimana Islam mengatur penegakan hukum yang adil? Mari kita bahas ketiganya. Yang pertama, demokrasi dalam perspektif Islam. Secara sederhana, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, dijalankan melalui perwakilan, dan didasarkan pada prinsip kebebasan serta kesetaraan. Dalam Islam tidak ada istilah baku demokrasi sebagaimana dikenal dalam sistem politik barat. Namun terdapat konsep yang memiliki nilai-nilai serupa, yaitu syuro atau musyawarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 bahwa urusan kaum muslimin diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. Bahkan Rasulullah SAW meskipun mendapat wahyu tetap melakukan musyawarah dengan para sahabat, misalnya saat menentukan strategi perang Badar dan perang Khandaq. Nilai-nilai yang ditekankan dalam surah ini sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penghargaan terhadap pendapat orang lain, dan keadilan bagi semua pihak tanpa membedakan status sosial. Namun perlu dicatat terdapat perbedaan mendasar antara demokrasi sekuler dan konsep syuro dalam Islam. Dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Suara mayoritas bisa mengubah segala aturan. Sedangkan dalam Islam, kedaulatan tertinggi atau hakimiyah tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, musyawarah dan keputusan rakyat tetap harus berada dalam koridor syariat, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Jadi dapat disimpulkan, Islam tidak menolak prinsip partisipasi dan musyawarah dalam demokrasi, tetapi menempatkan nilai-nilai tersebut dalam bingkai ketaatan kepada Allah sebagai pemegang kedaulatan mutlak. Yang kedua, kepemimpinan dalam perspektif Islam. Selanjutnya, mari kita bahas konsep kepemimpinan dalam Islam, atau yang sering kita sebut imamah atau khilafah. Islam memandang kepemimpinan bukan sekedar jabatan atau kekuasaan, melainkan sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang intinya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Islam memberikan kriteria pemimpin ideal yang sebenarnya tercermin dari sifat-sifat Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, sidik artinya jujur. Seorang pemimpin harus berkata dan bertindak benar. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Pemimpin tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, tablik artinya menyampaikan. Pemimpin harus terbuka, transparan, dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada rakyatnya. Yang keempat, fatona artinya cerdas. Pemimpin harus memiliki kemampuan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Selain itu, Islam juga menekankan bahwa pemimpin harus bersikap adil dan tidak memihak, sebagaimana dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin. Khalifah Umar bin Khattab misalnya, dikenal sangat keras terhadap dirinya sendiri sebelum menuntut kepatuhan dari rakyatnya. Beliau pernah berkeliling malam-malam untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan.
bahkan ikut memikul sendiri bantuan makanan untuk seorang ibu yang kesusahan. Maka kepemimpinan dalam Islam intinya adalah melayani, bukan dilayani, mengayomi, bukan menindas. Yang ketiga, penegakan hukum dalam perspektif Islam. Topik ketiga adalah penegakan hukum dalam Islam. Islam menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, bukan alat kekuasaan. Konsep ini dikenal dengan istilah muqassad syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat dalam menjaga 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip paling mendasar dalam penegakan hukum Islam adalah kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang status, jabatan, atau kekayaan seseorang. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal dan relevan untuk menggambarkan hal ini. Suatu ketika ada seorang perempuan dari kalangan terhormat suku Quraisy yang terlibat dalam kasus pencurian. Beberapa sahabat ingin memintakan keringanan karena status sosialnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, kurang lebih, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku tetap akan memotong tangannya. Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa dalam Islam, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap keluarga pemimpin tertinggi sekalipun. Selain itu, penegakan hukum dalam Islam juga harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, objektif, berdasarkan bukti yang kuat dan bukan atas dasar dugaan. Yang kedua, proporsional, yaitu sanksi yang diberikan setimpal dengan kesalahan. Yang ketiga, bertujuan memberi efek jera serta perbaikan, bukan sekedar pembalasan. Dengan demikian, hukum dalam Islam bukan untuk menindas yang lemah atau melindungi yang berkuasa, melainkan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya, keterkaitan 3 konsep. Jika kita renungkan, ketiga konsep ini, demokrasi atau musyawarah, kepemimpinan, dan penegakan hukum, sebenarnya saling berkaitan erat dalam Islam. Musyawarah melahirkan keputusan bersama yang melibatkan rakyat. Kepemimpinan yang adil dan amanah akan menjalankan keputusan tersebut dengan baik, dan penegakan hukum yang adil akan menjamin bahwa keputusan tersebut dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Ketiganya berjalan dalam satu kesatuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, atau dalam istilah fikih disebut maslahah ammah. Demikianlah pemaparan saya mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Dapat kita simpulkan bahwa Islam memiliki nilai-nilai universal seperti musyawarah, keadilan, kejujuran, dan kesetaraan di depan hukum yang sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan bernegara di era modern ini. Saya sebagai generasi muda sudah seharusnya menjadikan nilai-nilai ini sebagai pedoman, baik dalam kehidupan sosial, organisasi, maupun ketika kita diberi amanah untuk memimpin. Demikian video tugas dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.